Kalau mereka mengatakan bahwa Rizik Syihab ditahan, Munanwan ditahan, Bahar Smith ditahan, kelompok Khilafatul Muslimin digulung, apakah itu indikator adanya Islamofobia? Allahu Akbar. Merdeka. 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 Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu sekelompok orang mewakili organisasi tertentu mendeklarasikan GNAI. GNAI itu adalah Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Ini dimotori oleh teman saya juga, namanya Mas Ferry Juliantono. Nah, Mas Ferry ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Apakah masih di sana? Saya tidak tahu. Yang jelas, sepengetahuan saya sekarang dia adalah Sekjen Serikat Islam. Itu yang saya tahu. GNAI ini didukung oleh beberapa kelompok, warnanya serupa. Ada PKS, Partai Umat, kelompok 212 dan sebagainya, kelompok-kelompok itulah. Mereka mengilustrasikan bahwa di Indonesia ini ada gerakan Islamofobia yang mengancam keberadaan umat Islam di Indonesia. Jujur, saya ingin tertawa ngakak terguling-guling. Pertanyaan saya, apakah Anda orang Islam? Kalau kalian mau jujur, ada nggak Islamofobia yang dilakukan oleh negara maupun pejabat tertentu di Indonesia? Saya sebagai orang Islam tidak pernah merasakan itu. Ada tidak pembatasan kegiatan keagamaan kita? Ada nggak pelarangan pembangunan masjid, kemudian pelarangan kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan Islam yang lain? Pernah ada tidak? Sampai detik ini saya tidak pernah melihat ada pelarangan-pelarangan seperti itu. Jadi menurut saya, apa yang dibangun oleh kelompok GNAI ini adalah dia sedang membangun monumen hantu, halusinasi yang sengaja dibuarkan ke publik untuk sebagai jargon mereka sedang melaksanakan yang namanya politik identitas. Ini terkait dengan persiapan mereka untuk 2024 nanti. Ini harus kita waspadai, karena menurut saya ini aneh bin ajaib. Kalau mereka mengatakan bahwa Rizik Syihab ditahan, Munanwan ditahan, Bahar Smith ditahan, kelompok Khilafatul Muslimin digulung, apakah itu indikator adanya Islamofobia? Kalau mereka digulung seperti Khilafatul Muslimin, itu adalah karena mereka dianggap mengancam ideologi negara kita. Mereka ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia. Kalau Rizik Syihab ditahan, Munarman ditahan, kemudian Bahar Smith ditahan, itu karena apa? Kelakuan dan mulut mereka sendiri. Tidak terkait dengan agama yang bersangkutan, tidak ada, tapi terkait dengan perbuatan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat dan untuk negara. Tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Kita juga melihat kok banyak kok orang-orang non-muslim yang kita tahan, Muhammad Kacih atau mungkin yang lain. Artinya jangan kita mencoba memperkosa akal sehat masyarakat bahwa terjadi kegiatan-kegiatan yang mengarah ke Islamofobia. Tidak ada kegiatan Islamofobia ini. Jadi teman-teman saya yang masuk dalam GNAI ini memang sedang berupaya untuk menyesatkan publik, membangun halusinasi secara massal
Dan ini kegiatan politik, bukan kegiatan keagamaan. Karena sampai detik ini siapapun orang Indonesia pasti merasakan tidak ada Islamofobia yang dilakukan oleh negara. Loh, presiden kita orang Islam, wakil presiden, ulama bahkan orang Islam, ketua MPR kita Islam, ketua DPR Islam, ketua MA Islam, ketua Mahkamah Konstitusi Islam, gubernur BI Islam. Terus Islamofobianya di mana? Ini bahaya, berbahaya karena mereka sedang membangun narasi, sedang melakukan pembodohan publik, penyesatan opini, sehingga yang terjadi adalah ketakutan yang tidak beralasan. Dan ini adalah akan berentet sampai tahun 2024 nanti. Mereka akan memproduksi terus-menerus kebohongan-kebohongan yang seolah-olah ini adalah ancaman bagi umat Islam, padahal tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Saya bisa jamin itu. Jadi kesimpulan saya, sahabat Indonesia, yang jelas saat ini tidak ada gerakan Islamofobia yang dilakukan oleh negara maupun oleh kelompok manapun di Indonesia. Satu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh GNAI menurut saya hanya membangun monumen hantu dan halusinasi, hanya sekedar menyesatkan opini publik. Itu tuh negara besar dan mayoritas 80-90% dari 270 juta penduduk Indonesia itu beragama Islam. Islamofobianya di mana coba? Ini kan nggak masuk akal gitu. Kecuali seperti di Singapura, kemudian seperti di Eropa, di mana orang Islam menjadi minoritas. Ini kita mayoritas kok Islamofobia? Siapa yang melakukan Islamofobia? Masa kelompok minoritas melakukan Islamofobia di negeri ini? Masa sesama orang Islam melakukan Islamofobia? Ini kan nggak masuk akal. Masa jeruk makan jeruk, kan nggak mungkin. Ini logika yang mereka bangun ini berantakan sekali. Jadi mohon kepada teman-teman saya, carilah cara yang lain gitu. Jangan mencoba memperkosa akal sehat manusia, akal sehat masyarakat Indonesia dengan membuat statement-statement bahwa seolah-olah ada hantu blau yang terkait dengan Islamofobia. Ini mohon maaf, ini saya tertawa ini. Ini hanyalah proksi, hanyalah alat yang digunakan oleh kelompok mereka sebagai kendaraan untuk bersuara, dan ini akan beranak pinak dan memberikan narasi-narasi tambahan-tambahan yang lain. Yang terjadi adalah Islamofobia. Itu menurut mereka. Sahabat Indonesia, saya ingat setiap bulan September, kelompok-kelompok Islam radikal ini, kelompok-kelompok radikal yang beragama ini menghembuskan hantu ketakutan yang bernama komunisme. Seolah-olah komunisme bangkit di Indonesia. Padahal tidak ada lagi. Ekstrem kiri yaitu komunis sudah tidak ada lagi. Yang terjadi, mereka membuat bendera sendiri, bendera Paluarit, mereka kibarkan sendiri, mereka turunkan sendiri, mereka bakar sendiri, mereka teriak-teriak sendiri, mereka marah-marah sendiri. Sama persis dengan Islamofobia. Ini adalah ketakutan yang mereka ciptakan sendiri, mereka serang sendiri. Karena pemerintah tidak pernah beropini tentang Islamofobia, karena memang tidak pernah ada. Jadi sahabat Indonesia, kalau kita bicara tentang ancaman untuk negeri ini, ada 3, ancaman ekstrem kiri, komunisme, ancaman ekstrem kanan, yaitu kelompok-kelompok radikal yang berbasis agama, dan ekstrem lainnya, atau ELA, EKI, EKA, ELA. Kalau kita jujur, ada nggak sih gerakan dari kelompok-kelompok komunis, ekstrem kiri? No, karena apa? Kita harus akui betapa efektifnya Orde Baru menghancur leburkan ekstrem kiri.
Yang justru tumbuh subur sekarang ini adalah gerakan radikal dengan menopang, dengan memakai jubah agama. Itu ekstrem kanan. Seperti kelompok Khilafatul Muslimin. Mereka seolah-olah bebas mempromosikan sistem ideologi khilafah. Kita punya ideologi negara. Wajar, amat sangat wajar kalau itu digulung oleh negara. Justru sangat aneh kalau kita mempunyai ideologi Pancasila, orang-orang seperti kelompok-kelompok Khilafatul Muslimin ini dibiarkan merajalela. Justru aneh. Referensi negara mana? Malaysia, Singapura, nggak akan mungkin ada seperti itu. Kita ini demokrasi yang terlalu berlebihan, memanfaatkan kebebasan seperti itu untuk hal-hal yang di luar nalar. Ingat saya, Ketua Aliansi Alumni Timur Tengah, Batia Nasir, mengatakan bahwa tahun 2024-2025 insya Allah akan tegak ideologi khilafah di Indonesia. Nah, apa itu bukan ancaman? Kalau kelompok-kelompok GNAI tidak melihat itu sebagai ancaman, saya mohon maaf dengan segala hormat, saya mempertanyakan keindonesiaan kalian. Kalau anggota DPR mengatakan bahwa khilafah bukan ancaman dari negeri ini, saya mempertanyakan nasionalisme Anda, saya mempertanyakan keindonesiaan Anda. Jadi sahabat Indonesia, terakhir ingin saya tegaskan bahwa tidak pernah ada Islamofobia di negeri ini. Yang ada adalah hantu yang diciptakan oleh mereka sendiri, dan mereka kejar sendiri, mereka musuh sendiri, mereka marah-marah sendiri. Itu yang terjadi, sama dengan hantu yang bernama ancaman komunisme di Indonesia. Itu sudah lewat, itu yang mereka lakukan sama. Karena apa? Yang melakukan sama. Sama, ini kelompok-kelompok itu juga yang masalah bendera Pahlawan komunis ini sama persis. Jadi ini adalah hanya proksi yang sedang dibangun oleh mereka. Kita sebagai orang yang punya akal sehat dan kewarasan, jangan ikut-ikutan percaya dengan narasi yang dibangun oleh mereka. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita beragama dengan baik, agama apapun yang Anda punya, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, tapi tetaplah menjadi Indonesia. Jangan pernah kita melunturkan keindonesiaan kita dan mencoba menjadi bangsa yang lain karena agama lain. Jangan, jadilah diri sendiri. Saya 100% orang Islam, saya 100% orang Indonesia. Saya adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang numpang hidup di Indonesia. Itu ketegasan sikap saya, dan saya yakin Anda punya sikap yang sama dengan saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskam.